Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan membahas materi mengenai fungsi uang dalam perspektif Islam. Yang terhormat Ibu Dian Reski Pangestu SHME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Saskia Davila, Ahmad Maulana, dan Nurul Ilahi. Sebelum kita membahas mengenai fungsi uang dalam perspektif Islam, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu uang. Jadi, uang merupakan segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar dalam lalu lintas perekonomian. Konsep uang dalam perspektif Islam dan konsep uang dalam perspektif konvensional. Dalam perspektif Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan kapital. Sedangkan dalam perspektif konvensional, uang sering diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Fungsi uang dalam perspektif Islam ada dua, yaitu yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga atau unit of account. Yang kedua, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Fungsi uang dalam perspektif konvensional terdapat 4, yaitu yang pertama, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang kedua, uang sebagai satuan alat transaksi atau medium of exchange. Yang ketiga, uang sebagai satuan penyimpanan nilai atau store of value. Dan yang keempat, uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang atau standard of different payment. Selanjutnya, mengenai permintaan dan penawaran uang dalam pendekatan ekonomi Islam. Teori permintaan uang dalam Islam menurut mazhab alternatif, permintaan uang dalam mazhab ketiga ini berkaitan erat dengan konsep endogenus uang dalam Islam. Secara sederhana, teori endogenus dalam Islam dapat diartikan bahwa keberadaan uang merupakan representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real. Teori inilah yang kemudian menjembatani dan tidak mendokumentasikan antara pertumbuhan uang pada sektor moneter dan pertumbuhan nilai tambah uang pada sektor real. Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika dan hanya jika pemanfaatan secara ekonomis selama uang tersebut dipergunakan. Dengan demikian, nilai uang tidak selalu harus bertambah sekalipun waktu terus bertambah, tetapi nilai tambahnya bergantung pada hasil yang diusahakan dengan uang itu. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanya merupakan representasi dan perubahan dan pertambahan pada sektor real. Konsep inilah yang kemudian menjadikan landasan sistem moneter Islam selalu berpihak pada sektor makroekonomi. Selanjutnya yang berkaitan dengan penawaran uang dalam ekonomi Islam. Penawaran uang dalam ekonomi Islam dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli atas penerbitan mata uang sebagai alat tukar yang sah. Islam membuat suatu ketentuan yang jelas tentang suatu badan keuangan nasional dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh negeri. Badan ini yang pada masa awal Islam disebut Baitul Mal merupakan prototipe
dari semua bank sentral modern milik negara yang menjelaskan seluruh fungsi seperti yang dilakukan oleh bank sentral dengan mengecualikan penerbitan mata uang dan fungsi lain yang telah dipercayakan Islam kepada bendahara negara. Negara melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang, baik uang logam, uang kertas, ataupun kredit. Negara melalui Badan Keuangan Nasional beserta perwakilan cabang-cabangnya berkuasa penuh untuk mengontrol uang logam, pencetakan uang kertas, dan penggandaan bahan-bahan uang dengan proporsi yang layak antara perunggu, nikel, perak, dan emas serta kertas sesuai dipandang paling praktis. Benda-benda ini akan mempunyai status penuh sebagai uang sesuai dengan denominasinya dan pasti diterima sebagai alat tukar yang sah dalam bentuk transaksi tanpa terpengaruh oleh keadaan apakah ia diberikan secara terpisah atau bersama-sama. Itu saja pemaparan materi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.